Liga Sepak Bola Indonesia telah menempuh perjalanan yang panjang dan berliku. Dimulai dari masa kolonial Hindia Belanda di tahun 1914 hingga kini menjadi Liga 1 yang kita kenal sekarang. Dalam perjalanannya, Liga Sepak Bola Indonesia telah berganti nama, format, hingga sistem kompetisinya. Mulai dari Nederland Indies Football Bond, era perserikatan, Galatama, Divisi Utama, Indonesia Super League, Liga Primer Indonesia, hingga sekarang Liga 1. Masing-masing era punya cerita dan tantangan menariknya sendiri. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Liga Sepak Bola Indonesia. Tapi sebelum itu, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola menarik lainnya dari Agregat Cool. Sejarah sepak bola Indonesia dimulai pada tahun 1914 lewat turnamen antar kota di Hindia Belanda. Football Champions Cup van Nederlands Indie. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Nederlands Indies Football Bond atau disingkat NIPB, Federasi Buatan Belanda untuk wilayah Hindia Belanda. Awalnya hanya melibatkan kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Tetapi seiring waktu, semakin banyak kota ikut serta. Dan beberapa asosiasi lokal yang cukup aktif diantaranya Batavia, Semarang, Yogyakarta, Malang, Sukabumi, bahkan Medan dan Makassar. Setelah kemerdekaan, klub-klub ini kemudian menyatu dengan klub pribumi, melanjutkan kiprahnya di bawah naungan PSSI. Tahun 1930 jadi titik balik sejarah. 7 klub pribumi membentuk organisasi yang menjadi cikal bakal PSSI. Klub pendiri itu adalah PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persis Solo, PPSM Magelang, PSM Madiun. Setahun kemudian, lahirlah kompetisi perserikatan yang menjadi simbol perlawanan budaya serta perlawanan kolonial lewat sepak bola. Sebenarnya, perserikatan adalah liga amatir, namun begitu sangat populer di mata masyarakat. Pertandingan antar daerah selalu dipenuhi supporter fanatik. Inilah wajah sepak bola Indonesia selama puluhan tahun. Tahun 1979, PSSI mencoba hal baru. Liga semi profesional bernama Galatama lahir. Galatama adalah singkatan dari Liga Indonesia Utama. Tujuannya mengembangkan sepak bola secara profesional. Beberapa tim seperti Niak Mitra, Krama Yuda, hingga Mercu Buana ikut berkompetisi. Pemain asing sempat diperbolehkan, salah satunya Pandi Ahmad dari Singapura yang menjadi bintang di Niak Mitra. Namun sayang, pamor Galatama menurun karena berbagai isu. Larangan pemain asing, kecurigaan pengaturan skor, minimnya dukungan penonton. Hingga pada akhirnya banyak klub mundur dan Galatama semakin tenggelam mati.
Untuk menyatukan dualisme perserikatan dan Galatama, PSSI membentuk kompetisi baru. Divisi Utama Liga Indonesia atau yang lebih dikenal Ligina pada tahun 1994 lahir. Inilah awal era modern sepak bola Indonesia. Formatnya dibagi dua wilayah, Barat dan Timur, karena banyaknya klub yang ikut peserta. Nama kompetisi pun berubah-ubah sesuai sponsor. Liga Dunhill, Liga Kansas, Liga Bank Mandiri, Liga Jarum. Liga Indonesia menemui tantangan baru hingga muncul kembali gagasan dan akhirnya membuat liga yang lebih profesional bernama ISL. Tahun 2008, lahirlah Indonesia Super League. 18 tim terbaik bertarung dalam sistem liga penuh seperti Eropa. Ada promosi, degradasi, dan musim reguler yang kompetitif. Kita masih ingat, gol perdana di era ISL dicetak oleh Ernest Jeremiah dari Persipura ke gawang Sriwijaya FC. Gol ini menandai dimulainya era baru Liga Sepak Bola Indonesia yang benar-benar profesional. ISL dikenal sebagai era emas sepak bola Indonesia. Dengan laga-laga sengit, bintang-bintang lokal dan asing, serta atmosfer supporter yang membara. Namun, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Masalah internal PSSI tiada henti sampai memicu kekacauan baru yang terus bermunculan. Tahun 2011, muncul Liga Tandingan, Liga Primer Indonesia, digagas oleh Arifin Panigoro. LPI mengusung transparansi dan profesionalisme tanpa intervensi PSSI. Klub-klub besar seperti PSM Makassar, Persibo, hingga Persebaya Surabaya ikut serta. Namun FIFA, induk sepak bola dunia, tidak mengakui LPI. Kompetisi ini hanya bertahan setengah musim karena masalah logistik dan dukungan publik yang minim. Hingga akhirnya LPI dibubarkan dan sepak bola Indonesia memasuki masa era sepak bola gelap. (30 Mei 2015), FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada PSSI karena intervensi pemerintah. Selama 1 tahun, sepak bola Indonesia mati suri. Namun, saat sanksi dicabut tahun 2016, momentum pembenahan dimulai. Tahun 2017, lahirlah Liga 1 dengan wajah baru. Manajemen dikelola PT Liga Indonesia Baru. Struktur liga lebih rapi, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Sponsor resmi berganti setiap musim. Gojek, Traveloka, Shopee, hingga BRI turut andil dalam menyumbang sponsor demi kemajuan sepak bola Indonesia. Sejak itu, Liga 1 terus tumbuh dan menjadi pusat perhatian sepak bola nasional dan mencoba membangun ulang fondasi lama yang telah rapuh.
Dari zaman kolonial hingga era modern, kompetisi sepak bola Indonesia telah banyak berubah. Tapi satu hal yang tetap sama, semangat dan kecintaan masyarakat terhadap sepak bola.